ke-12, Ustadz. Boleh lihat dadanya? Ustadz, saya disuruh ikut tampil di tim hadroh 2 minggu lagi, di kelurahan. Tapi katanya kalau saya ikut, harus ada pendampingnya. Ya Ustadz. Gimana? Ustadz emang bisa? Tanya baby polos. Ia terbangun karena mendengar ada yang kedabrak-kedabruk di dekatnya. Dan ternyata itu adalah Ustadz Hamad yang sedang membeber kasur di lantai, dengan alas kasurnya, menurunkan bantal dari atas lemari. Kisru bener deh pokoknya suaranya. Sampai ia terbangun. Jadi Ustadz Hamad tidur di bawah dan baby di atas. Ya karena iseng ia bertanya hal itu karena ia tahu toh Ustadz Hamad belum tidur juga. Ngapain kamu ikut? Kayaknya kamu bukan masuk tim. Iya sih, diajak aja sama Mbak Ruby. Terus kamu amang bisa pegang alat hadroh? Enggak. Lah terus ngapain? Jangan bilang kamu vokalisnya. Enggak ya. Katanya Mbak Ruby aku disuruh bagian kabel. Cekek kakak. Kamu dibodohi mau aja. Balas Ustadz Hamad yang sepanjang menjawab pertanyaan baby memunggunginya. Semua ucapannya bernada ketus dan galak. Ya, malah dikatain. Ini kan karena dia mau ngajak aku aja. Enggak. Bukan itu niatnya. Pasti ada yang lain. Ya gak tahu. Kan namanya hati orang, gak ada yang tahu. Kita kan harus berbaik sangka sama semua makhluk. Balas baby, dan kini ia merasa dirinya cerdas. Ya sebagai manusia itu punya otak. Mikir. Kalau ada singa, datang dengan langkah pelan. Kamu mau berbaik sangka sama makhluk? Abis kamu dimakan sampai tulang belulang. Ada orang berpakaian korak-karit, dengan piercing sebadan dan mabuk, dia tersenyum sama kamu dan mendekat. Kamu mau berprasangka baik sama orang dan biarin dia dekat sama kamu. Kelar. Kena tusuk atau lainnya. Mikir. Dikasih otak itu suruh mikir. Apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalau kita polos aja. Semua dihajar positive thinking. Sama aja gak jaga diri sendiri. Zolim sama diri sendiri. Ada tumbuhan dengan warna hijau menyala dan menurut kamu bagus, kamu petik dan makan. Karena positive thinking, keracunan, mati. Ustadz mah. Sadis banget sih jadi orang. Saya ini masih muda. Ibarat kata, kanvas dalam hidup saya masih warna-warni indah. Jangan dilukis dengan kegelapan kenapa. Lagian, Ustadz itu galak sama sesuram ini kenapa sih? Apa ada masa lalu yang bikin trauma dan membuat sikap Ustadz seperti ini? Tanya baby penasaran. Ia berniat baik. Sebagai konselor gratis. Dulu, di pondok sebelumnya, sebelum ia didu, dia sempat disuruh menghadap guru BP ala pesantren, dan ditanya seperti ini. Kenapa sih kamu nakal? Ya dari sesi tanya jawab dari hati ke hati itu, si guru menyimpulkan karena baby kurang sosok ibu. Tak ada yang memperhatikan dan tak kuat pendiriannya. Makanya gampang oleng. Apalagi kalau yang bikin adalah temannya sendiri. Kini Ustadz Hamad menoleh. Mereka saling pandang-pandangan, walau tak dekat. Baby di atas kasur dan Ustadz Hamad di bawah. Ustadz. Amit ya. Pamit saya di atas. Kok gak akhlak ya? Ucapnya meringis, tapi dia bilang sungkan di atas. Badannya gak bergerak sama sekali. Kadung nyaman. Nasib. Kamu kok berani bilang saya galak begitu? Kamu kira saya ini kena pergaulan buruk waktu muda? Makanya begini. Tanyanya ketus. Lah. Ini bisa digarap. Untuk bisa sampai di topik tato naga di dada kiri. Enggak juga sih. Maksudnya, apa pencetusnya gitu? Kok ketus? Sinis dan galak banget. Kali aja saya bisa membantu. Kan niatannya bagus. Kalau kamu gak bersikap konyol, bisa belajar dengan baik. Gak malas ngerjain tugas. Mungkin kegalakan saya akan berkurang. Keketusan saya akan berkurang juga. Lah kok saya sih? Kan ini masalah Ustadz. Keluh baby. Ia melirik ke jam dinding. Jam 12 malam guys. Ampun. Ini beneran Pak Kiai gak datang ya? Lah terus kenapa saya disuruh ke sini ya? Gumamnya. Jangan banyak komentar. Ketusnya. Nah, kan. Itu kalau orang biasakan. Sudah ya, sudah malam. Jangan kebanyakan ngobrol. Gitu.
Lemah lembut. Ini mah main semprot aja. Galak bet. Kayak cewek PMS. Ketus baby lagi. Kini ia kena timpuk bantal milik sang ustadz. Aduh, sukanya main kasari. Pernah dikasarin ya? Ledek baby setelah mengambil bantal yang ukurannya besar dan berat banget. Itu bantal terbuat dari apaan sih? Keras bener. Kerikil palingan ya. Kamu ini. Cari masalah malam-malam aja. Ia mengambil bantalnya dan kembali berbaring. Apalin akidatul awam kamu. Penting itu. Saya apal. Cuma waktu dites tadi, suka lupa ingatan aja. Kan gak ada temennya. Terus faktor pengujinya juga ngaruh. Kalau yang ujinya cembetut. Ya saya ngehang. Coba Ustadz tadi senyum manis. Kan hormon endorfin saya akan bermekaran dan mendorong kecerdasan saya. Kamu itu pintar tapi di frekuensi yang salah. Ya kok malah dikatain sih? Ya mbok dibimbing itu loh Ustadz. Jangan dibilang salah frekuensi. Yang saya lakuin tadi juga udah membimbing kamu. Makanya saya suruh kamu hafalkan dari awal sampai habis. Kamu tahu gak apa keunggulan itu? Yang kamu hafalkan itu kitab karangan siapa? Coba. Masa santri gak tahu? Enggak. Siapa emangnya? Syekh Ahmad Marzuki Hasani. Tahu gak apa faedahnya ngapalin itu? Kenapa di pondok ini diwajibkan hafal itu? Tahu gak? Enggak. Balas baby lagi polos. Emang dia gak tahu juga sih sebenarnya. Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani mengarang Nadhom Tauhid Aqidatul Awam yang isinya adalah mengenai Tauhid, lalu ada juga mengenai silsilah Nabi. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan di kanan dan kirinya ada sahabatnya. Rasulullah berkata bacalah Nadhaman Tauhid itu, dan yang menghafalkannya akan masuk surga, dan akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Makanya, sudah ada garansi seperti itu. Kenapa gak dimanfaatkan? Gitu. Aku apal kok. Cuma ya kagok. Kan baru aja apalnya. Baby ngeles. Ya makanya dia palin bener-bener. Biar apal beneran. Weleh. Resikonya kalau sekamar sama Ustadz ya gini nih. Diceramahin terus-terusan. Oh iya. Ustadz. Saya mau tanya lagi deh. Emang kalau orang CPR itu harus dibuka ya dadanya? Apa itu maksudnya? Ya itu. Kalau mau CPR apa perlu dibuka bajunya? Kok saya sampai begini dadanya? Ya karena kekencengan itu, bukan karena dibuka juga bajunya. Balasnya cepat. Dia seperti malu sendiri. Gitu ya? Kenapa? Masih sakit? Enggak. Ayo beb. Garap terus. Jangan sampai lepas. Terus kenapa tanya? Ya Baby otaknya mulai bekerja keras. Gimana caranya biar dia bisa buka bajunya Ustadz Hamad malam ini juga, kalau nggak sekarang? Kapan lagi? Ini momenter emas. Untuk membuktikan semua gosip itu, plus penasarannya biar terobati. Ustadz Hamad memandang baby dengan curiga. Dia sepertinya bisa menebak, setelah ini akan ada keajaiban yang terucap dari mulut perempuan ini. Ustadz. Saya. Dia canggung sendiri, tapi ia bisa merasakan kalau tatapan galak itu tertuju pada matanya. Dan ia jadi tak nyaman. Saya boleh gak? Ia tahu ini akan aneh. Akan dianggap gila juga mungkin saja. Tapi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya gak sih? Jeti. Ia akan kuatkan tekad. Aja. Fighting. Saya boleh gak latihan CPR sama Ustadz? Saya mau masuk eksluk PMR abis ini. Kan tesnya disuruh CPR, Jeti. Saya mau latihan gitu. Ustadz. Saya boleh gak lihat dadanya Yuzets? Tanyanya dengan berani. Kamu kesambet apaan? Tanyanya dengan bombastic side eyes-nya itu, bikin yang nanya barusan ticep duluan. Saya serius loh Ustadz. Saya mau masuk PMR, kan tesnya CPR gitu. Saya kan harus tahu di mana ruas-ruasnya dada itu buat CPR. Gak harus buka baju juga kok. Ketusnya kini murni galak. Ini ibarat kata garak mode activated. Ya, saya kan mau lihat dadanya Yuzets. Ucapan baby yang begitu ajaib, hanya dijawab istighfar sama sang ustadz. Dan ia berbalik memunggungi baby, tak merespon apapun.
Sang Ustadz memilih tak mendengar dan melupakan semuanya. Sistem lupa ingatan activated. Ustadz Hamad. Orang ngomong kok dicuekin, sih? Lengek baby lagi. Dia pantang menyerah dan terus usaha. Tapi yang diajak ngomong seperti pura-pura tidur. Ustadz, lihat dong, dadanya. Lengek baby lagi guys, kata Humalu. Yang diajak bicara gemas sendiri. Kok bisa anak gadis masih kecil minta ngeliat dadanya lelaki dewasa? Itu kan di luar nalar. Anak ini bener-bener deh. Batin Hamad. Ia mulai mencari cara agar anak ini diam dan tidur saja. Semakin banyak bicara semakin bahaya anak ini. Baby sudah mengira kalau Ustadz Hamad tidur. Dia sudah kadung penasaran dan sadar. Ia takkan dapat momen ini lagi. Karena Ustadz Hamad pasti akan trauma. Hahaha. Ia dapat ide lagi. Kini baby bangkit dari kasur. Dan duduk di bawah. Persis di belakang Ustadz Hamad. Ustadz. Ia pelan-pelan mencolek si pria yang tidur dengan kaos dan sarung itu. Sepertinya ia melepas baju kokonya terlebih dahulu sebelum tidur. Ya iyalah. Ustadz, Mad. Ucap baby dengan nada. Masih menowel-nowel sang Ustadz. Astagfirullah. Kamu ini. Udah tidur. Omelnya. Gak. Lah waktu itu Ustadz lihat dada saya. Kenapa saya nggak boleh? Hayo. Ini namanya nggak adil. Kan semua orang punya hak yang sama. Masa saya nggak boleh? Hayo. Ucapnya memberikan alasan yang menurutnya cukup aneh juga. Kamu waktu itu sakit. Dada kamu memar. Wajar dicek dadanya. Masa memar di dada yang dicek di muka? Nggak nyambung. Sedangkan sekarang. Kamu gak ada angin, gak ada hujan. Minta buka baju saya. Mau lihat dada? Apa gak aneh itu? Kan semua orang ada keanehannya masing-masing Ustadz. Ayolah. Kini baby merengek dan menarik kaos pria di depannya. Ia sudah lupa ingatan kalau di depannya adalah guru super galak yang habis ngasih tugas seabrek. Astagfirullah, baby. Tidur gak? Ketusnya lagi. Galak. Mata mendelik dan bibirnya datar. Ia sempat menoleh dan karena tahu baby persis di belakangnya, ia kembali memunggunginya. Ustadz, ayolah. Saya nggak bisa tidur kalau nggak kesampean. Rengek baby. Gak. Ya. Ayolah. Bentar aja. Rengek baby lagi masih menarik-narik baju sang Ustadz. Sepertinya memang sang Ustadz kalau berhubungan dengan baby kesabarannya setipis tisu. Akhirnya ia bangun dan berbalik, menghadap baby. Tapi wajahnya dibuat semarah mungkin. Baby saja langsung syak dan sedikit mundur. Refleks karena di depannya seramnya kebangetan. Ya Ustadz ya. Masih berani ia berucap, dan sang Ustadz menggeleng sambil istighfar lagi. Kamu tuh maunya apa? Aneh. Tahu gak? Sepanjang saya mondok di sini, ngajar di sini. Gak ada syarat bisa CPR orang mau masuk PMR, namanya baru masuk. Gak ada kewajiban apapun. Jadi saya tahu kamu bohong. Ayo, jawab. Mau apa kamu? Tuduh sang Ustadz. Baby menelan salivanya susah payah. Jujur. Apa enggak? Jujur. Atau, tapi kalau saya jujur. Beneran ya? Dibuka bajunya. Negosiasi itu rasanya cukup aneh terucap dari seorang anak umur 16 tahun kepada pria yang jauh lebih tua. Seharusnya kan terbalik. Gak janji. Ya Astagfirullah, baby. Jawab. Kenapa? Tapi janji jangan marah ya. Saya udah punya stok memori dimarahin. Jadi gak perlu lagi dimarahin. Ya. Cepetan. Kenapa kamu mau lihat-lihat dada lelaki? Bukan lelaki biasa. Harus Ustadz Hamad Buhori. Bukan yang lain. Seketika baby mengucap namanya. Sang Ustadz meringis di dalam hati. Ia sedikit kecewa karena ada getaran aneh di dadanya karena namanya diucapkan oleh baby secara lengkap. Ia kecewa ada getaran aneh itu. Kalau begini terus, tamat cita-citanya. Ia harus kuat. Kelakuan anak gadis ini sangat absurd. Dan ia takut pertahanannya selama ini bisa ambiar begitu saja. Ya kenapa? Di santri pondok.
Nih santriwatinya sih. Beredar kabar kalau di dadanya Ustadz Hamad ada tato naga. Di dada kiri. Nah, saya mau memastikan sendiri. Daripada kabarnya Ustadz Hamad macem-macem. Hayo. Saya ini berniat dan berbudi mulia. Mau membela Ustadz Hamad dari semua fitnah yang akan tertuju pada Ustadz. Baikkan saya ya. Cerocos baby, yang diajak bicara sekali lagi beristighfar. Cobaan apa aku dapat istri modelan kayak gini? Hidupku yang damai, teratur dan terencana. Jadinya kacau balau karena seorang baby ini. Batin Ustadz Hamad. Peletak. 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 Aneh. Dasar aneh. Umpat sang Ustadz sambil mencitak dahi baby berulang kali. Mana coba? Ayo buka. Buktikan kalau gak ada beneran. Kalau ada. Sana idi laser. Masa Ustadz tatoan? Yang di dalam pikiran Hamad saat ini adalah, kok bisa anak ini bilang hal semacam itu? Kok maksa juga minta buka baju? Terus kenapa juga dia mudah percaya? Dengar ini. Sejak SD, saya sudah di pondok ini, sampai saya lulus. Kuliah di luar karena beasiswa, terus di mana saya bisa bikin tato kayak gitu? Faedahnya apa? Dan kenapa juga saya mau bikin begitu? Kalau dari awal saya tahu wudhu gak masuk ke dalam area kena tato. Tantangnya. Ya kan manusia bisa hilaf, kali aja pas di luar negeri. Ah keren nih, tatoan. Meco. Baby memeragakan pose tangan ala Edi Rai, dan ini membuat Ustadz Hamad istighfar lagi. Gitu. Ya kan bisa aja. Lagian kalau gak ada. Kenapa juga repot bener? Tinggal buka. Saya lihat. Kelar urusan. Saya bisa klarifikasi ke si Mbak Ruby. Dan dia bisa nyebar itu semua. Kan? Terus? Kamu mau bilang ke Ruby itu. Nanti dia tanya. Kok bisa kamu lihat dadanya Ustadz Hamad? Kamu mau jawab apa? Tantangnya lagi. Bilang saya ngintip mandi gak apa. Atau pas saya CPR Ustadz Hamad pingsan terus berhenti napas. Karena alergi apaan kek? Gitu, kan bisa. Baby tak mau kalah. Terus, kalau Ruby mau cerita ke yang lain, dia ditanya, tahu dari siapa? Nama kamu disebut gitu. Baby berpikir lama, lalu dia menggeleng. Ribet benar. Saya jadi yakin kalau beneran tato itu ada, abisnya berkelit banget deh. Tinggal buka. Dada kirinya. Saya lihat. Kelar. Gitu lu Ustadz. Lengek baby lelah. Lagian ini udah malam. Gak ngantuk apa? Besok bangun jam 3 loh. Ya kamu itu makanya. Ini udah malam. Minta buka baju lelaki dewasa. Anak kecil berani banget. Kan gitu doang. Udah kelar. Baby memeragakan di udara. Membuka kancing dan memajukan dadanya. Ia tak tahu, kenekatannya itu membuat pria di depannya meneguk air liur susah payah. Untung ia punya tekad yang kuat, kalau tidak. Sekarang, kamu naik ke kasur. Tidur. Kalau masih masa buka baju saya. Kamu siap jadi ibu di usia 16 tahun? Ustadz Hamad bahkan berbicara dengan nada seperti membentak. Matanya marah dan tertuju pada baby. Ia langsung berdiri dan naik ke kasur. Menarik selimut dan memunggungi sang Ustadz. Takut. Bukan takut karena kalimatnya. Karena dia masih memproses kalimat itu. Lemot itu otak. Dia takut karena Ustadz Hamad sudah membentak. Siap jadi ibu di usia 16 tahun? Apa maksudnya itu ya? Jadi ibu. Jadi ibu. Berarti hamil. Hamil umur 16 tahun. Berarti dia ngancem makan. Hi, tatuut. Akhirnya dia sadar arti kalimat itu dan bertobat. Gak akan lagi minta lihat dada kirinya. Lupakanlah tato naga itu baby.